Kita seringkali merasa apa yang sudah kita miliki belum cukup. Alih-alih bersyukur, kita mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Padahal, jika dilihat lebih dalam, kekurangan yang kita miliki adalah sebuah keunikan yang perlu kita terima. Dan punya kekurangan tidak membatasi diri untuk beraktivitas dan jadi berguna. Seperti yang dialami 5 orang berikut ini. Pernah melihat gitaris memainkan alatnya tanpa kedua tangan? Kalian bisa melihatnya pada diri Tony Melendez. Pria asal Nicaragua ini mengalami keterbatasan sejak dirinya dilahirkan ke dunia. Namun, hal itu tidak membuat dirinya menyerah untuk menjalani hidup. Tony berpikir bahwa ia masih memiliki 2 kaki yang bisa ia maksimalkan untuk menjalani aktivitas hariannya. Tony pun mulai belajar alat musik, seperti gitar dan harmonika. Sampai pada satu waktu ia ditawarkan bermain gitar di hadapan orang-orang penting di dalam acara-acara penting. Sejak saat itu, ia mendapat banyak penghargaan untuk berbagai kategori. Ia juga memiliki banyak album yang saat ini telah dinikmati ribuan orang di dunia. Nick Vujicic adalah motivator dunia berkebangsaan Australia. Ia mengalami sindrom tetra amelia, sebuah sindrom langka yang punya karakteristik tanpa lengan dan kaki. Ia lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1982 di Melbourne, Australia. Nick tumbuh dari keluarga yang sederhana, ayahnya bekerja di kantor administratif sekaligus penginjil dan ibunya seorang bidan juga perawat. Ketika berumur 17 tahun, Nick Vujicic mulai menjadi pembicara dalam kelompok doa dan perlahan mulai menjadi sosok penuh inspirasi. Walau lahir dengan tubuh kurang sempurna, Nick Vujicic tetap menjadi sosok penuh inspirasi dalam kalangan anak muda saat itu. Mengutip dari halaman situs webnya, ia menyatakan bahwa Nick kerap kali mendapat permasalahan dari sekolah seperti bullying. Ia juga berjuang dengan depresi dan rasa kesepian karena merasa berbeda dengan anak-anak lain sebayanya saat itu. Pria yang memiliki nama lengkap Nicholas James Vujicic itu memang punya masa kecil yang sedikit kelam karena perbedaan fisik yang ia miliki. Walau menderita disleksia, rupanya tidak membuat Steve Jobs berhenti dalam karirnya. Steve Jobs adalah seorang yang terkenal dan ahli dalam bidang teknologi. Steve Jobs adalah pendiri perusahaan Apple yang merancang dan membangun iPhone, Apple Computer, dan Apple TV. Kesulitan yang dimiliki Jobs dalam membaca karena disleksia tidak menghambat untuk terus berinovasi. Di balik kesuksesannya, tak sedikit orang yang mengagumi Jobs sebagai sumber semangat untuk melakukan inovasi, karena inovasi itu sangat penting bagi seseorang untuk meraih kesuksesan. Jobs juga memiliki kesabaran dalam menghadapinya. Keterbatasan fisik tidak membuat pria tangguh bernama Habibie Afshah ini menyerah pada keadaan. Pria ini lahir tahun 1988 dan menderita kelumpuhan yang disebabkan oleh muskular distrofi progresif, yakni kondisi kelumpuhan yang terjadi akibat adanya kesalahan fungsi pada otot tubuh. Penyakit ini membuat Habibie tidak mampu berjalan sendiri, bahkan bentuk tubuhnya menjadi tidak sempurna. Alhasil, pada kesehariannya ia harus menggunakan kursi roda. Namun dengan semua keterbatasan tersebut, Habibie mampu bepergian ke Singapura untuk menimba ilmu marketing pada program afiliate di situs belanja kenamaan Amazon. Kemampuan berpikirnya yang sangat bagus membuatnya mudah untuk mengaplikasikan ilmu tersebut pada bisnis yang dijalankan. Saat ini, Habibie telah sukses dalam bisnis online-nya tersebut dan bisa menghasilkan pendapatan sampai 10 juta rupiah per bulannya. Stephen Hawking yang meninggal pada tanggal 14 Maret tahun 2018 merupakan salah satu fisikawan teoritis paling ternama dalam sejarah. Karyanya mengenai asal-usul dan struktur alam semesta merevolusi fisika menjadi yang kita kenal sekarang. Belum pernah ada ilmuwan setelah Albert Einstein selain Hawking yang bisa memikat imajinasi publik dan mendekatkan dirinya dengan puluhan juta manusia di seluruh dunia.
Hawking lahir di Inggris pada tanggal 8 Januari tahun 1942. Dia mempelajari ilmu fisika walaupun ayahnya memintanya belajar pengobatan. Setelah lulus, dia meneliti kosmologi di Cambridge University. Pada awal 1963, Hawking yang saat itu mau berulang tahun yang ke-21 didiagnosis amyotrophic lateral sclerosis atau penyakit Lou Gehrig. Dia sempat dikira hanya akan bisa bertahan hidup selama 2 tahun, tetapi nyatanya bisa hidup hingga usia 76 tahun. Namun, penyakit ALS yang diderita Hawking bukan tanpa dampak. Ia perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan harus memakai kursi roda. Dalam akun Facebooknya, Hawking menulis pada 2014, "Walaupun aku cacat parah, aku telah sangat sukses di bidangku. Aku telah berkelana jauh dan pernah ke Antartika dan Easter Island, turun ke dalam kapal selam dan naik ke penerbangan tanpa gravitasi.